Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman sahabat Pen Network dimanapun berada. Akhir-akhir ini banyak orang selalu membicarakan tentang open minded. Ya, bukan di Indonesia saja, tetapi di dunia manapun. Ya. Kita nggak bisa sebutkan satu persatu, lebih kurang 230 negara yang mengikuti yang namanya Pi Network ini semua mengharapkan segera open mainnet. Kemudian saat ini yang namanya Pi Network itu sudah menggunakan web 3.0. Awalnya web 1.0 itu adalah standar yang hanya bisa membaca saja, ya, menimbulkan huruf dan angka. Sedangkan web 2.0 ini sudah semakin canggih. Dan di web 3.0 ini paling canggih di era saat ini di tahun 2022. Jadi web 3.0 ini adalah penggunaan internet dengan kecepatan tinggi, kemudian mampu melakukan pengarsipan data yang begitu banyak, luar biasa. Jadi sengaja memang dipilih Pi Network ini adalah web 03 tercanggih untuk saat ini di tahun 2022. Jadi kerja keras daripada core team Nicholas Kokalis bersama teman-temannya, Cheng Diovan dan lain sebagainya, ini ingin mempercepat open mainnet. Hal ini terbukti terlihat dari banyaknya orang yang dapat undangan KYC. Jadi diperkirakan November ini bisa terselesaikan untuk KYC bagi seluruh anggota pionir yang dimanapun berada. Dengan terselesaikannya masalah KYC ini, maka akan segera terjadi yang namanya open mainnet yang semua ditunggu-tunggu. Dan kita berharap di situ sesuai dengan harga konsensus seperti yang ada di ekosistem. Jadi masa depan daripada Pi Network, kecerahan daripada Pi Network, tingkat cahaya kecemerlangan dari Pi Network itu sudah mulai terlihat. Hampir semua negara orang membicarakan tentang Pi Network. Pakar-pakar ekonomi orang membicarakan Pi Network. Banyak orang yang lalu yang tidak terpikirkan tentang Pi Network, tapi sekarang sudah mulai berbicara Pi Network. Bahkan sudah mulai rame yang coba daftar ingin melakukan penambangan, melakukan referral. Jadi banyak teman-teman kita yang sedikit ya, tapi tidak semua, sedikit agak nakal, boleh saya buatkan referral, tapi harus bayar dengan jumlah sekian. Itulah nakalnya teman-teman kita, tapi hanya mungkin bercanda atau sebahagian saja. Untuk di daerah Cina, Korea, dan lain sebagainya, jika ada lambang Pi di pusat umum, salah satu contoh di kereta api, maka orang bisa membayar tiket kereta api dengan menggunakan koin Pi. Jika nanti ada di restoran, orang juga akan membayar dengan koin Pi. Jadi koin Pi yang diciptakan, yang ada saat ini, yang beredar di Cina, di Korea, di Vietnam, dan tempat-tempat lain, ini selalu menggunakan lambang-lambang simbol-simbol Pi. Apakah di restorannya, atau di toko-toko tempat perbelanjaannya, atau di hotel-hotel. Kalau di Korea sendiri, taksi-taksi sudah mulai banyak menggunakan simbol-simbol Pi Network. Jadi kalau ada orang yang menaiki taksi yang ada simbol Pi Network, cukup bayar dengan koin Pi saja. Harganya harga konsensus 344.159 per 1 Pi. Jadi 1 Pi itu 314.159 dolar. Jadi luar biasa ya. Mulai banyak teman-teman komunitas Pi kita mulai mendatangi toko-toko, mendatangi hotel, kemudian ada juga beberapa mungkin travel, mereka menukarkan koin Pi-nya. Apakah itu untuk menaikin pesawat, apakah itu mungkin ingin traveling dan lain sebagainya. Jadi hotel-hotel di sana sudah berani memasang simbol-simbol Pi. Boleh kita katakan saat ini bahwasannya di Cina khususnya ya, itu sudah demam Pi, sudah banyak toko-toko yang buka. Mungkin supermarket, jual sepatu, jual sembako dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman kita di Cina, di Korea, kemudian mungkin di Vietnam. Kalau sudah ada penjaga-penjaga toko, di depan toko adanya lambang Pi, nah berarti itu pembayarannya menggunakan Pi. Apakah itu bentuknya kafe dan lain sebagainya. Kita berharap ini terus berkembang. Kita berharap
yang namanya ekosistem ini terus terbangun. Jika ekosistem terbangun secara merata di Cina, di Korea, di Vietnam, mungkin di Amerika, mungkin juga di Indonesia dan lain sebagainya, ini akan menunjukkan bahwasanya harga konsensus adalah $314.159 per satu koin Pi, ya. Ini adalah pemandangan yang luar biasa bagi kita, info yang luar biasa bagi kita. Jadi di mana saja, di Malaysia pun juga sudah demikian, ya. Di Malaysia sudah mulai ada barter kecil-kecilan, walau tidak banyak tempat, tidak menyeluruh, tetapi Malaysia juga sudah mulai bergerak. Semakin hari, teman-teman pencipta Pi Network, teman-teman pioner semakin berani untuk muncul di tempat-tempat umum. Kemudian kalau di Cina, memang pemerintahnya sangat mendukung kegiatan ini. Jadi mereka tanpa ragu langsung melakukan kegiatan-kegiatan barter dan lain sebagainya. Sedangkan di negara-negara lain mungkin ada batasan-batasannya, atau bahkan negara lain itu bisa secara sembunyi-sembunyi karena ada larangan dari pemerintah. Kita berharap semua pemerintah mendukung, karena uang digital tidak bisa dibendung. Uang digital tidak bisa ditahan lagi. Kedepannya nanti semua orang membayar dengan menggunakan uang digital. Secara tidak langsung uang fiat akan tenggelam, uang fiat akan tidak berlaku lagi. Inilah yang terjadi ke depannya nanti. Ini adalah salah satu contoh pemandangan di daerah Afrika. Coba kita bayangkan ya, uang fiat, uang kertas bertumpuk seperti ini di depan umum, di jalan umum. Ini menunjukkan bahwasanya uang fiat itu harganya sudah jatuh, merosot, melorot, tidak punya nilai sama sekali. Jadi semua orang mulai beralih ke uang digital. Biasanya yang buka toko menggunakan simbol Pi atau siap menerima koin Pi berarti dia adalah seorang pioner. Kemudian toko yang dia buka semuanya yang belanja sudah pasti para pioner. Kenapa? Karena masyarakat umum tidak mempunyai koin Pi. Kalaupun dia mulai bermain koin Pi, ya kita nggak tahu hanya berapa koin dan belum tentu bisa dibelanjakan. Dia harus KYC dulu, transfer ke dompet wallet dulu. Jadi segala sesuatunya butuh proses, segala sesuatunya butuh waktu. Jadi teman-teman harap bersabar ya. Kalau yang Cina bolehlah bergembira karena pemerintahnya mendukung untuk koin Pi. Jadi menggunakan koin Pi transaksi jauh lebih murah dan lebih mudah. Cukup melakukan transfer melewat handphone saja. Cukup melakukan transfer ke depannya nanti mungkin lewat barcode saja. Ya, jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk dalam hal pembayaran. Kata kunci kita bersabar, kata kunci kita tunggu open mainnet. Mudah-mudahan pada saat open mainnet konsensus harga sesuai dengan negara Cina, $314.159 per satu koin Pi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.